Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan pada edisi Selasa hari ini, 20 Mei tahun 2025. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Lentera Kehidupan pada Selasa petang ini bertemakan inspirasi aksi sosial gereja. Inspirasi aksi sosial gereja. Tersebut di dalam kitab Para Rasul bab pertama ayat 29 dan 30. Kisah Para Rasul 1 ayat 29 dan 30 begini. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Bapak, Ibu, Saudari, kegiatan aksi sosial sudah sering kita lakukan manakala ada warga masyarakat yang terdampak bencana, baik yang ada di sekitar kita maupun di sana nun jauh dari kita di sini, apakah mereka itu kita kenal maupun yang tidak kenal. Apapun latar belakang sosial dan agamanya. Nah, dalam kekristenan, kenyataan seperti itu sudah terjadi sejak gereja awal. Sewaktu zamannya Rasul Petrus, ada situasi yang memprihatinkan. Stefanus dihukum mati karena kegiatannya mewartakan Injil Yesus Kristus. Jadi martir begitu. Akibatnya apa? Dampak dari itu ialah banyak orang Kristen teraniaya, kocar-kacir melarikan diri, mengungsi, dan tersebar di berbagai tempat. Termasuk di wilayah Antiokhia dan Yudea. Seorang Nabi Agabus menerima wahyu Allah yang menyatakan bahwa di wilayah Yudea akan terjadi bencana kelaparan, peceklik mengatakan. Agabus memberitahukan itu kepada jemaat Kristen di Antiokhia. Lalu mereka terpanggil untuk berempati kepada saudara-saudara seiman di Yudea di sana. Betapa indahnya persaudaraan Kristen di sana, baik Antiokhia maupun yang di Yudea, sehingga jemaat Antiokhia dan warganya menyambut seruan Agabus itu dengan sukacita untuk ambil bagian menanggung beban derita saudara-saudara yang ada di Yudea. Kerukunan persekutuan mereka begitu kuat. Ya, persaudaraan dua gereja yang dewasa, yang mandiri Antiokhia dan Yudea. Secara prosedural, warga jemaat Antiokhia kemudian mengumpulkan menurut kemampuannya, lalu mengirimkannya kepada jemaat di Yudea melalui para penatuanya dan Barnabas. Bantuan itu tidak saja untuk saudara-saudara Kristen di Yudea di sana, melainkan juga untuk masyarakat di Yudea, karena toh mereka semua penduduk di sana menderita. Nah, itu diserahkan oleh penatua jemaat ke orang-orang Kristen maupun ke masyarakat di Yudea di sana. Itulah sebabnya bagi orang-orang Kristen atau gereja-gereja pasca zamannya para rasul, perihal panggilan kesalehan sosial sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa dilakukan. Juga termasuk proses dan prosedurnya supaya bisa terhimpun dan tersalurkan kepada yang berhak menerima bantuan sosial itu. Tapi ada satu hal yang tambahan lagi di sini yang mesti kita teladani dari jemaat Antiokhia itu, yaitu bahwa individu-individu warga jemaat di sana merespons dengan cepat, semampang dibutuhkan. Ya, cepat. Cantut taliwondo, menyingsingkan lengan baju, tidak menunda-nundanya. Juga mereka tulus dan sukarela untuk ambil bagian membantu saudara-saudara yang tertimpa bencana itu tanpa membeda-bedakan latar belakang. Siapa mereka
Pokoknya yang penting ada bantuan karena mereka dalam derita. Ya, demikianlah wujud Kristen dalam menopang kerepotan atau kekurangan satu dengan yang lain. Sebagaimana pesan Rasul Paulus, hendaklah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Nah, itulah saudara, inspirasi gereja atau orang Kristen zaman ini ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang Kristen pada gereja awal. Kiranya Tuhan terus mendorong kita untuk cepat merespons, tanggap terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kepada kami telah Engkau berfirman untuk memberi arahan kepada kami supaya kami cepat tanggap PK terhadap situasi orang-orang yang menderita karena bencana baik di sekitar kami berada maupun di tempat-tempat lain. Doronglah kami untuk cepat tanggap dalam kesadaran sosial supaya nama Tuhan dimuliakan. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, lindungi kami semua sepanjang malam nanti. Kiranya juga Engkau bangunkan kami untuk esok hari, kami boleh menikmati hari baru dan berkat dari Tuhan. Tuntun kami selamanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.